Salam sejahtera bagimu, Amanginang, dan saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Firman kehidupan bagi kita tertulis dalam Filipi pasal 4 ayat 8. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Demikian firman Tuhan. Amanginang yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan bagi kita mengajak kita untuk melihat bagaimana kehidupan kita dekat dengan keseharian. Seorang teolog Jepang, Kosuke Koyama, yang sering dikenal berteologi lokal, dipengaruhi oleh pengalaman misionarisnya di sekitaran Asia. Ia dikenal dengan teologi kerbau, pernah mengajarkan tentang sebuah telur. Ia membawa sebuah telur dan bertanya kepada murid-muridnya, "Apa yang kamu lihat di tangan saya ini? Kalau kamu Amanginang, apa yang kamu pikirkan ketika melihat sebuah telur?" Amanginang yang terkasih, satu dari tubuh manusia yang paling mempengaruhi tubuh dan iman adalah pikiran. Di saat kita menyadari bahwa pola pikir yang baik mempengaruhi kepribadian yang baik, demikian sebaliknya. Pola pikir buruk membuat kita terjebak dalam pemahaman, keputusan, dan tingkah laku. Seperti halnya memikirkan Tuhan dalam pengalaman kepahitan dan menganggap bahwa Allah tidak bersedia menolong dan menghasilkan iman yang beragu. Demikian Paulus menyadari pentingnya menjaga pikiran positive thinking. Ia mengetahui bahwa setiap pikiran yang kita hasilkan dapat menjadi faktor penentu apakah kita berlari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Yesus Kristus. Sebagaimana Filipi 3:14, pikiran kita memiliki peran besar dalam membentuk realitas kita. Di saat Paulus yang dipenjara dan jemaat Filipi dengan penderitaan dan penganiayaan, yang pada waktu itu saat membaca surat pastoral Paulus ini, ada bayangan ideal tetapi belum terjadi. Jadi apa yang harus mereka dan kita lakukan sekarang? Paulus memberikan nasihat tentang bagaimana kita dapat mengembangkan suatu cara berpikir yang dapat menuntun kita pada hidup yang berkemenangan. Daripada berlarut-larut dalam ketakutan, akhirnya Paulus mendorong kita untuk memikirkan kebajikan yang patut dipuji dalam pola positif, yang disebutkan yang benar, mulia, adil, suci, manis, dan sedap. Pola pikir yang berdasar pada karakter Allah. Kita mampu membedakan mana yang jadi kehendak Allah, mana yang tidak. Kita akan mengetahui jalur yang mengarahkan kita kepada itu, dan kita akan memilih untuk berjalan di dalamnya. Amanginang yang terkasih. Bagi Paulus, hal-hal terkecil sekalipun, jikalau memang dalam posisi pola positif yang saya sebutkan tadi dapat menjadi sumber anugerah Allah yang melimpah, memberi sesuatu yang sederhana, memberi perhatian dengan sederhana, memberi pertolongan dengan sederhana. Ketika kita mengalami hal itu, maka perlu kita sadari bahwa Allah bekerja di balik segala sesuatu. Di sini Paulus menerjemahkan pola positif di atas, bertujuan melatih diri menjadi semakin serupa dengan Kristus, yang adalah telah kita pelajari, terima, atau dengar dari orang lain. Kita tidak hanya memikirkan kebaikan-kebaikan yang telah Allah lakukan bagi kita, juga bagi orang lain, juga meneladaninya dalam kehidupan bersama orang lain. Setiap kita menghidupi firman-Nya, kita akan selalu teringat bagaimana Ia benar-benar hadir dalam hidup kita. Hal ini menyelaraskan realita hidup dengan firman-Nya dan membantu kita senantiasa menyadari sebuah fakta bahwa Allah selalu bekerja dan selalu mendatangkan kebaikan. Pada akhirnya penyadaranku bukan hanya pada pikiran yang positif, tetapi juga membangun pikiran yang benar di dalam Tuhan,
yakni aku tidak dilupakan, aku tetap tenang. Hal ini berguna bagi jemaat Filipi untuk menjadi kuat karena hidup dalam kesatuan, sukacita, kebaikan, dan kedamaian sangat dipengaruhi oleh apa yang kita pikirkan. Sehingga tujuan hidup di kala pergumulan hadir tidak menghambat kita pada kasih Allah. Karena bukan pada hukum legalisme yang menjadi dasar penentu sikap, melainkan pada kasih Allah yang utama. Dengan lain fokus Paulus pada cara berpikir, bukan isi pikiran. Dipakai dalam bahasa Yunani, logiseste dalam bentuk imperatif present, lebih mengarah mempertimbangkan dengan terus-menerus sebelum menentukan keputusan dan tindakan akhir seseorang. Paulus dengan jitu menerjemahkan itu, dia katakan, semua yang benar dipakai bahasa estinalite, lebih mengarah pada sesuatu yang sesuai kenyataan aktual dari sesuatu, bukan kebohongan. Yang kedua, yang mulia dipakai kata sesnos, merujuk pada sesuatu yang terhormat, namun tidak berhubungan dengan status sosial ataupun ekonomi, melainkan sikap hidup moral, spiritual, tidak memfitnah, sebaliknya hidup dalam kesederhanaan, iman yang sehat, sesuatu yang membuat seseorang pantas untuk dihormati, misalnya dalam pelayanan dan lain sebagainya. Yang ketiga, semua yang adil dipakai dengan kata Yunani dikaios, benar, adil, sesuai dengan kepatutan. Artinya standarnya benar di hadapan Allah. Yang keempat, dia pakai semua yang suci, haknos, dengan arti murni atau pure. Kemurnian arti terbebas, terpisah dari segala sesuatu yang jahat, najis. Ide ini disyaratkan merujuk pada kata haknos yang adalah penjagaan diri dari semua yang jahat atau najis. Yang kelima. Semua yang manis dipakai kata prosile, artinya kesukaan, perkenanan terkait dengan kerama tamahan. Sesuatu yang disetujui dan menyenangkan. Yang keenam, terakhir adalah semua yang sedap didengar, dia pakai kata admirable, atau dalam bahasa Yunaninya epoma, yang terpuji karena reputasi, bukan karena laporan buruk atau tabiat yang salah. Intinya, segala sesuatu yang positif, layak, dan patut berada dalam pikiran, terus-menerus pikirkan. Akhirnya setelah Koyama mendengar murid-muridnya dan mungkin kita, ia memberi jawab, jika kamu yang mendengar firman kehidupan ini, Koyama akhirnya mengatakan, inilah teologi. Ada banyak kekayaan yang terkandung dalam teologi. Ada berjuta pesona yang bisa kita temukan ketika kita membaca Alkitab, sebagaimana melihat telur tadi. Karena itu Koyama mengatakan, teologi itu seperti telur, maka cara melihat teologi yang bermacam-macam itu, pahamilah, semuanya pengenalan akan Allah adalah dalam bentuk lokalnya. Kalau telur dia katakan, sumbernya adalah chicken loologi. Koyama bukan bermaksud meremehkan atau merendahkan apa itu teologi. Justru sebaliknya, Koyama mau mengatakan kepadamu dan aku bahwa sesuatu yang jauh lebih besar daripada melihat sesuatu yang mereka lihat pada waktu itu, melihat penderitaannya, Paulus mengatakan ada beberapa hal yang pada akhirnya rasa menghambat kita untuk tetap semangat dan hidup melayani tengah-tengah kehidupan kita. Dan kehidupan berjemaat adalah penderitaan. Karena itu kenyataan yang dihadapi Paulus juga sama dengan jemaat Filipi yang pada waktu itu juga merasakan penjara dan penderitaan. Tapi Paulus mengatakan kepada jemaat Filipi, dan apa yang kamu pelajari, apa yang kamu terima, apa yang kamu dengar, apa yang kamu lihat, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Saya tutup firman Tuhan ini dengan satu statement. Apa Tuhan
bagi kita yang perlu kita ingat dikala penderitaan dan tekanan itu datang, memikirkan yang patut, artinya tetaplah berpengharapan. Selamat beraktivitas amanginan. Tuhan mengasihi kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Ajarlah kami berpengharapan dengan memikirkan yang kami boleh rasakan dalam perjalanan Kristus, dan kami dikuatkan karena kami mempunyai panggilan untuk tetap hidup di dalam kasih setia Tuhan. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Kasih anugerah dari Kristus Yesus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan di dalam Roh Kudus memberkatimu senantiasa. Amin.